enggak, tapi intinya kalau sampean orang terzolimi pastinya nanti akan ada kehidupan berikutnya yang membuat sampean jadi itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sudah, yang sekarang tutup buku, nggak usah dipikirin. Kerja, kalau memang sampean mau nyauri utang itu ya disauri pelan-pelan. Orang yang punya utang 250 juta, 200 juta dokumen dikasih, sampai sekarang juga masih hidup di Hong Kong. Masih nerima bayaran dan sekarang juga sudah senyum-senyum. Walaupun hatinya terluka di masa lalu. Itu baru yang 250. Yang sampai 500 juta, yang sampai 1 miliar, ya tetap hidup, ya nggak gila. Ya sekarang dapat bojo, dibeliin rumah, dibeliin mobil, punya sapi, punya kebun, punya sawah, mobilnya juga Fortuner di Indonesia loh. Ikhlaskan itu semua, belajar menerima hal-hal. Dan akuilah kebodohan kita di masa lalu. Akuilah kesalahan kita di masa lalu. Terimalah itu, accepted. Sampean harus terima bahwa saya di masa lalu goblok. Saya di masa lalu gegabah. Saya di masa lalu tidak berteman dengan yang benar. Jadi kedepannya itu jadi jalaninya lebih ringan. Wis tak punggel, Mbak. Wis kesuwen. Nek sampean nanti curhat cerita masalah gak entek-entek. Fokus kita itu kan bukan masalah, fokus kita kan solusi. Solusinya apa? Ikhlaskan, tinggalkan itu semua dan belajarlah untuk lebih baik. Istighfar yang banyak, pasti sampean akan dikasih jalan. Ini bulan puasa loh ya. Kalau aku loh ya. Kalau aku percaya. Kalau aku percaya. Orang ngambil 75 juta usahaku, duitku. Gusti Allah balikin aku 2 miliar. Dan saya lagi menunggu 2 miliarnya. Loh, ngeri enggak? Ngono loh, Mbak. Terus satu lagi pertanyaannya. Nah, kalau misalkan si cowok itu ngajak balik lagi ke kita kayak dia ngakuin kesalahannya ini itu, mesti nggak sih dikasih kesempatan kedua gitu? Suruh jegur ke laut aja, Mbak, atau kasih makanan ke buaya aja. Nggak ada kesempatan kedua. Nggak ada, hati sudah tertutup. Kamu sudah saya maafkan, tapi luka yang mendalam nggak bisa dilukai. Bekasnya masih tersisa. Jadi tolong jangan cari saya. Kamu sudah tak maafkan, silahkan hidupmu mau kayak gimana. Silahkan blokir, ganti nomor, selesai. Akses sosial media dimatiin, ganti yang baru, yang nama beda, dan gak usah posting-posting wajah-wajah. Sampai tenangkan diri dulu setahun 2 tahun sampai kembali lagi mentalis sampean sudah cukup, semuanya baru. Hidup sampean itu harus di reset. Nek HP itu di reset factory namanya. Jadi dikembalikan ke setelan pabrik. Ya, bergaul dengan orang yang benar. Ya, kalau sampean terus hidup sampean seperti itu, dikelilingi dengan orang-orang yang nggak beres, ya nggak akan beres juga hidupnya sampean, Mbak. Kan ini mau ke depan. Saya nggak mau ngomongin masalah belakangnya, utangnya sampean apa semua. Saya nggak mau fokus. Saya fokusnya ke pikiran sampean. Bagaimana menanggapi situasi yang seperti ini? Bagaimana menghadapi permasalahan yang sampean hadapi ini? Terus ke depannya kayak gimana? Karena kalau masa lalu kan nggak bisa diutak-atik sudah. Yang bisa kita utak-atik ya masa depan. Ya disiapkan. Ya dari sekarang. Bagaimana? Terima dulu kebodohan-kebodohan kita selama ini. Akhirnya nanti ketika sampean sudah di titik yang kembali normal lagi, sampean itu bisa ketawa. Nah, ketika sampean sudah mampu dan bisa mentertawakan kebodohan diri sampean sendiri, sampean sudah manusia yang sudah mampu berdamai dengan diri sampean. Tapi selama masih kayak gini, masih ngomongin masa lalu, berarti nggak move on. Gitu loh, Mbak. Sampean cewek, sampean perempuan. Ya, kalau saya mau ngajarin yang nggak bener, duit 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 itu gampang. Tapi apakah
saya akan ngasih tahu hal yang seperti itu, wah tambah dosa aku nanti. Ya, cukup kerja saja yang dengan baik. Saya ngerti kan arah pembicaraan saya ngomong kan, perempuan itu gampang kalau di Hongkong. Cuman saya tidak menginginkan wis wong-wong frustasi terus larinya ke situ. Nggak sedikit, Mbak. Sorry to say ya aku ngomong. Ya, ini ujian hidup ya kayak gini. Ya untung-untung ini aku puasa. Tenagane wis rada beliur kan. Jadi ini gak berapi-api, biasanya nek berapi-api ya untungnya sampean kan nek tak ajak ngomong masih oke, ya kita diskusi kan kayak gitu gitu. Ya, kan ada juga sing ngeyel kayak kemarin kan ngeyel ya. Jadi banter juga aku. Kadang-kadang aku juga berpikir aku kenapa kok ikut marah-marah ngamuk-ngamuk wong yang punya masalah mereka. Kadang-kadang itu setelah telepon juga kayak gitu loh, Mbak. Aku tuh nggak kepingin, tapi kadang-kadang kerasnya kepala mereka itu kan harus aku pukul pakai batu yang keras biar hancur. Setelah hancur baru dikumpulin, ditata balik satu persatu kan gitu. Itu namanya kan reset factory. Jadi di reset lagi untuk ngeriset itu loh. Nah, sampean juga kayak gitu. Ya kan? Dan jangan sampai nanti kayak malah kejadian kayak di beritanya TV Mbak dicekek, nggak tahu itu perkaranya apa. Ya kan? Ayolah. Ya. Diterima ya, dan nggak perlu lagi diurusin, blokir semuanya. Udah masa lalu itu udah surem, nggak perlu dilihat lagi. Belajar nampaki yang benar, wong sampean masih sehat, sampean masih bisa bekerja, sampean masih bisa mencari nafkah. Syukur-syukur nanti Mas aku rewang ono, aku arep rabi, iya nek bule Kanada, bule Finlandia, Swedia gitu kan. Aku mau dinikahi. Nah, nek berita kayak gitu kan enak loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Dan itu bisa loh terjadi. 80 pasang orang yang saya bantu menikah, hampir 60%-nya itu orang-orang yang tersakiti dengan pasangannya sampai gak karu-karuan. Bondone ilang kabeh dintekno. Anake gak gelem melok ngeramut. Akhirnya oleh wong Hongkong. Dia ikhlas, sabar. Hidupnya sekarang lebih enak, jalan-jalan, mangan-mangan. Bisa dipahami maksud saya. Jadi dunia ini dunia ini lebih cerah. Jadi please jangan sampai edan, tetaplah waras. Ya. Edan-edan titik yo gak apa-apa, tapi kalau pelampiasan keedanannya jangan di luar, di dalam kamar aja terus tidur. Jangan disilet-silet, nanti ngombe mendem terus tangannya disilet-silet lah, bahaya mana itu kan. Kalau perlu masih pengen hidup, Mas. Nah iya, ya sudah, mangan gado-gado, mangan rujak sing pedes, marang mencret-mencret kan gak kemana-mana kan, cuma di rumah nanti kan mencret, ngombe Enstrotop kalau atau minum apa itu obat mencret kan. Iya lah tiba malah menyakiti diri. Wis ya, ada lagi yang mau dibahas? Enggak ada sih, udah itu aja. Ya istighfar ya, aku gak ngerti agamane sampai nopo, tapi akui sampean banyak salah di masa lalu dan ingin memperbaiki di masa mendatang. Oke? Oke, siap. Semangat ya, Mbak. Ya, jangan bunuh diri ya, Oke? Enggak, hidup masih indah. Ya. Oke, cari cowok yang kaya dan tajir, oke? Oke, sehat selalu. Matur sembah nuwun. Makasih. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya. Bagaimanapun dan seperti apapun ya, kita nggak bisa nyalain. Saya cuman kalau teman-teman nonton konten ini ya minta tolong dibantu untuk didoakan agar mbaknya bisa kembali lagi ngeriset kehidupannya supaya jauh lebih baik ya. Kita orang-orang yang tidak pernah punya masalah atau yang masalahnya masih bisa kita atasi,
Jangan juga kita kotori pikiran kita dengan menghujatnya, memakinya, memarahi, dan nyukurno. Kita bantu doa aja. Aku yakin kalian penonton saya adalah orang-orang yang cerdas dan istimewa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.